Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma bilang sayang, tidak kelihatan dalam perilakunya, itu tidak akan nampak. Karena itu semua yang bersumber dari perbuatan hati, itu mesti dibuktikan lewat perilaku sikap. Sayang, cinta, iman, itu pekerjaan hati. Jadi nggak bisa cuma diucapkan. Ini perempuan yang belum nikah ya, yang belum nikah nih. Kalau ada anak muda mengatakan saya mencintaimu, jangan percaya tuh. Karena cinta itu bahasa hati. Katakan padanya, buktikan cintamu padaku dengan menuliskan namaku dan engkau di BPKB, buku pernikahan kita berdua. Nah, baru benar itu ya. Jadi mesti ada pembuktian. Cinta pada anak, perhatian. Cinta pada istri, ada perhatian, kasih sayang, perlindungan. Sekarang kita mengatakan iman pada Allah. Iman itu di atas cinta. Karena iman itu yakin walaupun ilmu belum datang. Tuh. Itu di atas cinta, butuh pembuktian. Maka pembuktiannya lewat ibadah. Antara iman akidah dengan ibadah itu nyambung, tidak ada yang terpisah. Ya Allah, kita balik tanya, bagaimana cara membuktikan saya beriman? Ibadahnya bagaimana? Teruskan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Maka buktikan imanmu itu dengan menunaikan sholat kepadaku. Karena itu dalam sholat kita katakan iyyaka na'budu. Ya, itu deklarasi keimanan kita itu. Iyyaka na'budu itu mahal kalimatnya. Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, membuktikan keimanan, ibadah, sekarang aku lakukan. Itu deklarasi yang sangat mahal. Jadi dari iman dibuktikan lewat ibadah. Itulah sebabnya kenapa satu-satunya ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kenapa sholat satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran posisinya langsung setelah iman dan pembuka penjelas dari Al-Fatihah. Al-Fatihah intisari Al-Quran, dijelaskan dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Saat mulai dijelaskan, masuk ke ayat 3, rincian dari ibadah, implementasi akidah yang disebutkan setelah iman, sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas sholat. Kenapa ibadahnya disebut sholat? Artinya secara bahasa doa, tapi katanya akarnya dari kata silah. Ya, silah itu sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Jadi ketika Anda menyatakan beriman, Anda mesti terkoneksi dengan Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah, terhubung, itu disebut dengan sholat namanya. Karena itu bagi yang belum terkoneksi setelah sholat, dibimbing oleh Nabi zikir. Zikir itu konektivitas, ingat, nyambung. Ya, itu Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata, kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka cepat koneksikan dirimu dengan Allah. Itu pembuktian iman. Satu-satunya ibadah yang dalam prakteknya ada pengucapan kalimat iman dan penguatan syahadat, itu salat. Karena itu dibuka dengan takbir, sebelum ditutup dengan salam kita kuatkan iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tahiyat diangkat satu tuh, penunjuk iman, tauhid. Nah, untuk sholat pun, ibadah pun ada ilmunya. Jadi akidah ada ilmunya, ibadah ada ilmunya. Kalau tanpa ilmu, yakin sama Allah, yakin, buktikan sholat. Sholat apa pertama? Subuh. Berapa rakaat? 3. Salah. Awas jangan dipotong videonya nih. Ini contoh nih. Sekarang musim potongan video nih. Ya, saya sehat begini ngajar disebut hipertensi. Ada video rame itu, hoax itu. Ya. Balik sini. Jadi butuh ilmu. Di Islam itu komplit. Semua yang terkait dengan tuntunan ibadahnya, tuntunan akidahnya, itu ada ilmunya dan tersambung sanadnya ke Nabi. Bahkan dalam hal sholat, ya, itu kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni
usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi dalam hidup, tapi ada orang pernah belajar dari Nabi, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, diajarkan pada setelahnya, sampai diterima oleh kita sekarang. Kitabnya ada, dalilnya ada, keterangannya ada, bukti orangnya ada, bisa dilacak lewat sejarah, biografinya ditemukan, situsnya sampai sekarang masih ditemukan. Cari agama manapun di muka bumi ini yang lengkap sampai ke titik itu, Anda tidak akan temukan kecuali di Islam. Lengkap. Nah, itulah urutannya yang disebut dengan sanad. Jadi antara akidah dengan ibadah nyambung. Bagaimana seseorang itu dipandang sukses dalam ibadahnya? Maka ukurannya di muamalah. Turun Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Salat. Bagaimana ciri orang salat yang sukses? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu muamalah. Kata Allah, kalau engkau sudah ngaji, paham, akidah sudah benar, praktekkan dalam salat ibadah, buktikan benar salat muamalah. Apa di antara cirinya? Engkau pasti akan berperilaku baik kalau salatmu benar. Sumber buruk itu cuma dua. Kalau ingin cari pengertian, cara cepatnya cari lawannya. Apa maksudnya malam? Kalau siangnya hilang, lawan malam siang. Apa seseorang itu disebut sebagai yang baik bila buruknya tidak ada? Kalau tidak ada buruk, pasti baik. Nah, buruk itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, sifat jelek yang bersumber, maaf ya, dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau sholatnya benar, itu nggak mungkin berkata-kata kotor. Tuh. Nggak mungkin terlibat pornografi, porno aksi, LGBT. Kalau sholatnya benar, Anda bisa kebayang nggak? Belum saya sebutkan. Gimana bisa dibayangkan deh? Orang yang paling buruk perilakunya di muka bumi disebut jahiliyah. Zina itu semua jenisnya khatam. Kata-kata jorok itu khatam. Kok bisa dilatih sholat jadi orang paling sopan di muka bumi? Jadi orang paling sayang pada keluarga. Yang tadinya mencela jadi mencinta, yang tadinya memukul jadi merangkul, dilatih sholat. Nah, sekarang tanya balik, kok bisa orang sekarang imannya sama, sholatnya rakaatnya sama, Qurannya sama, tapi hasilnya nggak sama? Yang salah apanya? Coba dicek. Ilmu tentang sholatnya mungkin itu yang berbeda, sehingga khusyuknya lain. Mungkar, keburukan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, menipu, merampok, mencuri, membegal, menyogok. Nah, itu ya, itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat, mustahil nih kalau sholatnya benar itu bisa nyuri, itu mustahil. Mustahil ada orang sholat itu bisa nyogok, mustahil. Mustahil ada orang sholat senangnya berselisih, itu mustahil kalau sholatnya benar. Dulu pembegal sholat, begitu sholat itu tobat begalnya, pensiun. Ya, preman tobat itu sudah ada tuh zaman Nabi itu. Ya, itu pensiun jadi ustad. Ibu pernah dengar namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari itu, Bu, nama aslinya Jundub bin Junadah. Berasal dari kampung Ghifar. Ghifar itu kenapa disebut Ghifar? Karena viral di masa itu, sekampung begal semua, Pak. Sekampung, bayangkan tuh. Ya, jadi kalau yang sekarang cuma 1-2 komunitas geng-gengan, kalah sama jahiliyah tuh. Jangan bersaing, ini sekampung begal semua. Pimpinan begalnya namanya Jundub bin Junadah, masuk Islam, diajarin sholat, berubah jadi ustadz, pulang ke Ghifar ngajar, itu sekampung tobat semua. Yang tadinya begal jadi ahli hadis, sekampung tobat, datang ke Madinah, heboh Madinah, dag digdug dag digdug dag digdug. Langkah orang-orang yang berubah dari pembegal menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Untuk memviralkan peristiwa itu, beliau perkenalkan dengan nama kampungnya dibandingkan orangnya. Jadi kalau disebutkan Jundub bin Junadah, tidak banyak orang tahu. Tapi kalau ada Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan jadi anak-anak nama sekarang tuh. Yang ibunya nggak tahu kalau nama itu kampung begal.
gitu. Tapi begini memahaminya, saya dulu pembegal, sekampung begal semua. Saya masuk Islam, saya sholat. Islam, sholat merubah saya jadi orang baik. Itu maksudnya. Makanya kenapa diperkenalkan nama daerah untuk menginspirasi kita. Rumus cepatnya tambah al di depannya, ujungnya tambah i. Imam Bukhari misalnya itu, namanya Muhammad. Bukan Bukhari nama aslinya. Namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, punya kakek lagi Al-Mughirah, kakek lagi Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan. Sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, diperkenalkan, saya bukan orang Arab. Saya bukan dari Mekah, bukan orang Madinah. Saya orang Bukhara, ana al-Bukhari, pakai alif lam ujungnya i, untuk menginspirasi. Islam itu tidak hanya dikhususkan bagi orang Arab. Saya pun yang dari Bukhara, kalau serius Islamnya jadi baik, ilmunya jadi tambah, diikuti oleh orang tua kita dari Banten, Syekh Nawawi datang ke Mekah sampai jadi mufti, diperkenalkan Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Al-Padangi. Syekh Abdul Somad yang dulu dari Palembang, Al-Palembangi. Syekh Abad Khatib, Al-Minangkabawi. Syekh Mahfud At-Termasi, ya. Jadi Anda kalau nanti pengen ngikuti itu, berangkat langsung ke Mekah dari Kiara Condong, Pak Asep Al-Kiara Condongi. Nah, boleh. Terserah lah pokoknya mah gitu ya. Nah, itu ada konstruksi ilmunya di Islam itu. Nggak sembarangan, jadi butuh ilmu. Nah, jadi kalau orang itu beriman mengatakan saya muslim, bagus, sholat deh. Kalau tidak sholat, dipertanyakan, yang tanya Allah, katanya muslim, kok nggak sholat? Ya, itu nanti jadi obrolan penghuni surga itu. Ya, saat kembali ke akhirat jadi obrolan penghuni surga. Itu ada orang yang mengklaim muslim, kok bisa di neraka katanya. Ada yang begitu. Ada lagi yang tidak beriman, tidak punya bekal, ada di situ juga kumpul. Begitu kumpul ditanya, masalah kukum fi saqar. Nah, itu ada di Quran surah 74 tuh, ayat 42 sampai dengan 48. Kok bisa ke neraka itu? Kok bisa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat dan tidak peduli pada sholat. Nah, sholat itu pembuktian iman. Jadi ada orang yang kelak mengaku muslim, ini kalau nggak disebutkan siapa dan kapan, ini menunjukkan perbuatan itu akan terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda, tapi intinya sama. Ada nggak yang sekarang ngaku Islam tapi nggak sholat? Terbukti kan? Kita doakan. Doakan, awas, sepanjang hidup dia masih punya hak menjadi soleh. Cara menilainya begitu, bukan menghujat. Doakan supaya dapat hidayah. Islam itu indah. Nanti yang tiga ini nyambung, iman, akidah, ibadah, pembuktiannya lewat muamalah, sifat hiasannya disebut akhlak. Akhlak memang bagus, tidak pernah korupsi, gitu kan? Tidak pernah nyogok, gak pernah mencuri, ya. Tapi kata-katanya kurang lembut. Jadi imam, woi rapat-rapat tuh, nggak bisa rapat tuh, udah gede masih nggak rapat aja tuh, jenggot aja panjang, rapat enggak, ya kan nggak enak. Perintahnya jelas tapi nggak enak. Nah, itu kurang yang keempat, namanya akhlak. Gimana bicara pada orang tua, bagaimana bicara pada senior, bagaimana menyayangi yang junior, bagaimana berinteraksi dengan tetangga. Itulah bukti kita beriman, beribadah, bermuamalah dan berakhlak. Al-Quran isinya 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, kurang lebih ada 52.000 kata di dalamnya. Isinya semua menguatkan 4 hal ini dalam kehidupan supaya sukses dunia, sukses akhirat. Dituntunlah isinya, penjelasannya oleh hadis-hadis Nabi. Dijelaskan dalam praktek kehidupan supaya tidak bingung. Ayat ini maksudnya apa, prakteknya bagaimana. Ya, oleh karena itu yang paling lengkap berkehidupan memberikan contoh di antara sekian nabi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu baik, ramah, sopan, bagus. Dalam praktek sosial bagus, tapi tidak bisa memberi contoh dalam rumah tangga karena nggak pernah nikah. Tidak bisa jadi contoh dalam hal militer karena nggak pernah terlibat dalam praktek militer. Nabi Muhammad lengkap. Jadi panglima iya, jadi suami iya, jadi anak iya,
Coba silahkan dicek. Jadi bapak iya, jadi kakek iya, jadi tetangga iya. Ya, semuanya ada. Karena itu disebut oleh Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada yang bisa dijadikan contoh secara lengkap kecuali sosok yang mulia ini. Quran surah 33 ayat 21. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara kita mempelajari, mengkaji dan mencontoh itu? Dari mana mulainya? Supaya minimal bisa mendekati orang-orang yang pernah belajar dengan Nabi, kurikulumnya sampai sekarang masih sama, nilainya sama, dan dijamin langsung oleh Allah, siapapun yang mengikuti petunjuk ini, zaman apapun, dalam keadaan apapun, pasti dia akan sukses dan bahagia. Ini gak cukup dengan amin, Pak Amin sudah ada nih, kasdam nih. Nah, kita harus mulai. Itu lintas generasi. Jangan Anda katakan zaman Nabi saja, tidak. Semua orang yang ikut pedoman itu di setiap masa sukses. Kalau Anda penuntut ilmu, terhebat di zamannya. Kalau Anda pebisnis, tersukses di masanya, sampai ke tingkat paling tinggi di sifat apapun. Nah, maka para ulama merumuskan, ini ayatnya, ini hadisnya, bikin tema. Imam Al-Bukhari bikin tema namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kurang lebih disebutkan 7.000 hadis. Cuman karena kepanjangan, nyingkatnya susah, disingkatlah Sahih Al-Bukhari. 97 topik Badul Wahyi, topik iman, topik ilmu, ada topik niaga, Kitabul Buyu', sampai ke ujungnya diberikan subtopiknya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal Anda keluarkan saja. Anda sebagai apa? Mahasiswa, buka Kitabul Ilmi, keluarkan. Cara ngatur belajar bagaimana? Cepat paham seperti apa? Kapan waktunya membaca? Kapan waktunya mengkaji? Bagaimana supaya tidak cepat lupa? Yang di militer keluarkan lagi, yang di birokrasi keluarkan lagi. Ada semua itu, sampai zikir-zikirnya. Panglima Sudirman itu punya zikir khusus itu. Di gerilya dipakai itu. Coba dikeluarkan tuh satu-satu. Ayatnya, hadisnya. Ayatnya, hadisnya. Ibu berapa lama jadi ibu? Pernah nggak mengeluarkan kajian tentang ayat ibu-ibu? Jangan-jangan ibu jadi ibu tapi isi pengajiannya ayat bapak-bapak. Makanya pulang ke rumah jadi matahari dibandingkan bulan tuh. Bapak ke dia. Ya? Itu lengkap Bu, sampai jadwal harinya ada pengajian ibu-ibu itu, hari Kamis. Seorang perempuan datang ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget bapak-bapak, belajar hadis gampang, mau haji gampang, kami kajian bagaimana? Kata Nabi, ya tempatkan di tempat si fulan, harinya hari anu kita belajar. Isinya semua tentang ibu-ibu. Pertanyaan ibu-ibu dijawab. Ada ibu-ibu datang bawa anak, Nabi langsung komen, Bu, kalau Nabi komen, ibu langsung like and subscribe. Jangan ikut komen lagi. Ya, kata Nabi, seorang ibu yang merasakan ada beban merawat anaknya 3, kalau benar dirawatnya, ditaati itu karena Allah, maka anak-anak itu akan menjadi hijab bagi ibu itu di hari kiamat dari ancaman neraka. Tiba-tiba datang seorang ibu, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Sebab anak saya 2. Kata Nabi, 2 sama saja. Kalau benar dirawatnya, didekatkan pada Allah, jadi hijab di neraka. Saya tanya pada ibu, pernah nggak dapat hadis itu? Dipraktekkan nggak? Jangan-jangan ditempatkan di sekolah yang tidak kenal Allah, di sekolahnya tidak ada pelajaran tentang sholat, nggak diajarin ngaji, orang tuanya meninggal nggak bisa nyolatin, dimandikan sama orang lain, didoakan sama orang lain, bingung. Ya, mau nyari yang dampingi susah, itu kan? Ternyata yang dicari yang baru-baru. Kukira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu, ternyata cari yang baru, kan? Pusing tuh 7 keliling, capek. Halo? Nah, mulainya dari mana? Kalau ngaji langsung ke Bukhari, kebanyakan. Kalau di Sahih Muslim banyak juga ribuan. Di Abu Daud 4.800. Kan? Maka untuk memudahkan itu para ulama nyusun yang pokok-pokok. Disusunlah kurang lebih jumlahnya 40-an.
Ya, ada yang 42, ada yang pas 40 gitu kan. Maka sekitar 40-an bahasa Arab yang disebut al-arba'in. Yang pokok-pokok aja dulu. Kalau yang pokoknya diketahui, dipelajari, belajarnya bersanad, belajarnya benar, yang 4 ini lancar dalam hidup. Kalau dijaga, insya Allah selamat, husnul khotimah sampai meninggal. Insya Allah, apapun profesinya. Dikeluarkan hadis-hadis pokok al-arba'in. Di antara yang merumuskan itu dan viral sampai kita sekarang, saking baiknya nyusunnya, ada namanya Imam Yahya bin Syaraf. Beliau berasal dari kampung Nawa di Damaskus di Syria sekarang. Karena berasal dari Nawa, maka diperkenalkan pakai rumus yang tadi, tambah alif lam, ujungnya ganti dengan i, menjadi An-Nawawi Ad-Dimashqi. Menyusun 42 hadis, dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah sekarang itu yang coba kita akan hadirkan pelajarannya. Mudah-mudahan setiap pertemuan ambil satu hadis, dari sanadnya saya bacakan, saya ngambil dari siapa, saya ijazahkan pada Bapak Ibu. Jadi nanti begitu belajar, dapat ijazah sanad, dapat hadisnya, dapat matannya, dapat isinya, dapat pahamnya, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Ya, insyaallah Bapak Ibu paling gampang lah, duduk, dengar, catat, ya, paham, amalkan, masuk surga. Ah, udah selesai. Insyaallah ya. Nah, jadi inilah muqaddimahnya, sekarang baru kita mulai. Ya. Itu muqaddimah tadi teh. Can mulai gitu ya, can mulai. Nah, kan harus diantarkan dulu. Kenapa? Nah, ujung-ujung ngaji kadinya kan harus diantarkan dulu. Kok bisa ngajinya itu supaya tidak ada yang tanya lagi? Ya. Tadi ngaos naon? Muqaddimah. Muqaddimah itu mahal. Ibnu Khaldun itu ngarang kitab muqaddimah. Baru muqaddimah sekarang dipakai sejagat itu. Teori sosiologinya. Sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Alhamdulillah ini hari ini lengkap. Ya, ini spesial, ada anak-anak, ini anak-anak santri nih. Ya, datang dari Banten langsung. Ya, mereka datang pakai bis, hadir. Nah, hari ini mengikuti kita semua. Serius ya. Ayo simak yang baik, nanti kalian sudah dewasa, nanti gantikan Bu yang ngajar itu ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Saya mendapatkan sanad dari hadis ini yang kitabian, salah satunya yang saya sebut yang orangnya masih hidup. Ada Syekh Ali Jum'ah yang ada di Mesir, kemudian bisa disambungkan ke Al-Bukhari. Di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, kitabnya Bad'ul Wahyi, disebutkan lagi nomor hadis yang ke-54. Ya, di Sahih Muslim nomor hadis 1903, kemudian dicakup oleh Imam An-Nawawi pada kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang pertama. Ya, di sanad Al-Bukhari saya sebutkan dulu sanadnya. Qala haddatsana qala, Imam Al-Bukhari menyampaikan haddatsana qala Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Satu, haddatsana Sufyan. Dua, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tiga, kemudian haddatsana Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyyu. Kemudian qala ya sami'tu Alqamah bin Waqas Al-Laitsiyyu qala sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'alal minbari yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 1 nomor hadis 54 1903. Versi 2, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 3, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Versi 4, al a'malu binniyat
Faman kanat hijratuhu wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kurang lebih 4 versi dari hadis yang pertama saya rangkum menjadi satu bagian yang utuh, yang paling lengkap. Ini yang saya minta kepada Anda untuk mengikutinya supaya dapat jalur sanadnya dan mudah-mudahan tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh ikuti, setelah itu baru saya jelaskan. Maksudnya begini, saya ijazahkan ini, jadi pengetahuan Anda tentang hadis ini bersanad dan tersambung silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke rawi yang paling akhir nanti, Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anda dapat sanad itu satu hadis. Ya, alhamdulillah. Kalau murid-murid kami yang guru-guru anak-anak ini itu bersanad semua tuh. Jadi belajarnya pakai sanad, ya. Adzan aja mereka punya sanad itu. Supaya tersambung jelas keilmuannya sampai ke Nabi. Kalau enggak nanti utak-atik. Ya, apa yang dipikirkan itu yang dikeluarkan. Yuk kita kembali, yuk kita bahas teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hadis ini muncul? Bagaimana terjemahan hadis ini? Apa makna hadis ini? Dan bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan? Itulah bahasan topik kita yang akan kita insya Allah tuntaskan di pagi hari ini. Hadis ini muncul dari lisan Nabi, keluar dari perkataan Nabi yang mulia. Di dalam ilmu hadis, sebab yang menjadikan Nabi komen atas sesuatu itu disebut namanya sababul wurud. Ya. Kalau Al-Quran disebut sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Sebabnya apa? Itu sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, sebab keluarnya hadis ini dari lisan Nabi yang mulia. Apa sebabnya? Ada seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Saya berikan dulu rumus dalam riwayat, tafsir ataupun hadis. Ingat ya rumus ini. Nanti kalau ngaji Quran Anda bisa praktekkan. Kalau di Al-Quran juga dalam hadis tidak disebutkan siapa orangnya secara jelas, bahkan bin dan bintinya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan potensi perbuatan itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tempatnya tidak sama,
tapi inti persoalannya serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan jelas namanya, sampai binnya bahkan sampai bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terbatas pada orang yang disebutkan itu, tidak akan berulang sampai kapanpun. Contoh, Nabi Isa itu disebutkan di Al-Quran dengan binnya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam, lahir dari seorang ibu, lahir dari rahim seorang perempuan, tapi nggak ada bapaknya, ya. Dan juga menariknya, Maryamnya disebutkan dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran, seorang perempuan, tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Detil Quran itu, walam yamsasni bashar, gak pernah disentuh laki-laki manapun. Untuk memberikan kesan begini, kalau ada ibu-ibu misalnya mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Halo? Banyak yang tanpa bapak mah. Tapi yang gak pernah disentuh laki-laki manapun cuman Maryam binti Imran. Itulah sebabnya kenapa disebutkan bintinya dan bapaknya, supaya besok-besok nggak ada yang ngaku-ngaku Maryam. Abi oge Maryam ti Cimahi. Binti naon ayo, kan? Nah sama, Abi ramana Imran. Tapi kan ada suaminya, ada laki-lakinya. Kalau yang ini tidak sama sekali disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, Bu. Bisa melahirkan, Pak. Nggak akan pernah kejadian lagi. Ya, seperti Adam misalnya. Adam tidak disebutkan bin karena manusia pertama. Ya, manusia pertama nggak ada binnya, tapi disebutkan oleh Allah proses lahirnya istimewa, lebih hebat lagi, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya. Lebih hebat lagi, Hawa ada laki-lakinya, nggak ada perempuannya. Kita lengkap, ada bapaknya, ada ibunya. Jadi semua jenis ciptaan khatam bagi Allah, selesai semua, untuk menunjukkan Allah menguasai segala bentuk jenis ciptaan. Yang tidak ada jadi ada, yang dari laki-laki saja jadi Hawa, yang dari perempuan saja jadinya Isa, yang ada bapak ibunya jadinya kita. Kayak gini. Nah, jadi jangan dinaikkan status. Kalau Isa bin Maryam dengan sebab tidak ada bapaknya, ibunya nggak disentuh laki-laki, diangkat statusnya melebihi status rasulnya. Misal jadi Tuhan, ditanya balik oleh Quran, kenapa Adam tidak diangkat? Kan lebih hebat statusnya. Kalau disebutkan lagi misalnya karena Isa itu spesial, bisa menghidupkan yang mati, ditanya balik kenapa Ibrahim tidak diangkat? Karena lebih hebat prosesnya. Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 260 itu dicincang dulu. Burung dicincang, nanya, ya Allah, aku ingin tahu cara engkau menghidupkan yang mati bagaimana. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, apa engkau tidak yakin? Kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi, saya yakin tapi supaya diriku tenang. Ya, fakhudh arba'atan minat thair. Isa cuma satu, Ibrahim 4. Burung yang kecil-kecil panggil, cincang dulu, terus pilih 4 bukit, tempatkan satu, panggil dengan izin Allah, kalimat yang sama dengan ucapan Isa bin Maryam. Hidup dengan izin Allah, hidup, datang lagi, yang dicincang nyambung lagi, lebih dahsyat. Kenapa nggak diangkat statusnya? Nah itu ditanya balik. Nah, tapi saya kembalikan, kalau disebutkan namanya langsung dengan bintinya, tidak akan kejadian lagi di masa depan. Jelas di sini? Nah, makanya walaupun ada namanya Pak Ibrahim, nggak akan bisa menghidupkan yang mati. Abdi bade nyobian lah, potongan burung merpati, tangkapan sekitaran dia. Hidup dengan izin Allah, ya paeh gitu. Hidup-hidup. Nah, karena disebutkan nama. Tapi kalau tidak disebutkan nama aslinya, cuma gelarnya, inisialnya, lakobnya, ini potensinya terjadi lagi di masa depan. Contoh di Quran, Firaun. Ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal, langsung saya berhenti pengajiannya. Ada ibu yang angguk, mohon Pak. Aduh. Firaun itu bukan nama asli, gelar. Faraoh, gelar pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu, raja. Maksudnya apa? Kalau diberi kedudukan tinggi, hati-hati akan ada potensi-potensi penyimpangan.
harus paham orang sekitaran, mitigasikan siapa orang terdekat, siapa yang membisikkan, kalimat apa yang diberikan. Korun bukan nama asli, ya. Qoroh asalnya, yang punya harta banyak seperti sebenua. Hati-hati kalau punya harta banyak, semakin naik harta, semakin ada potensi penyimpangan. Potensi dengan harta yang menyimpang disebut bagho, potensi kedudukan yang menyimpang disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagho. Kalau belum kaya, gayanya biasa, nyapa, jalan masih bisa assalamualaikum. Sudah jadi crazy rich, richnya hilang, crazy-nya muncul. Udah pamer, flexing, macam-macam, potensi penyimpangan bisa terjadi. Balik lagi, terapkan rumus ini kepada hadis tadi. Ada seorang sahabat jatuh cinta pada seorang perempuan. Nah, jatuh cinta ini akan terjadi dimanapun, termasuk jamaah-jamaah ini nih, hati-hati bu tuh. Ya, jatuh cinta. Nah, perempuan yang ditaksir ini namanya Ummul Qais. Kata Ummul Qais, nah ini panduan bu, bagus. Kalau kamu mencintaiku, ikut hijrah, ikut Nabi. Mahal itu bu. Ini standar. Kalau ibu bapak cari menantu, standar yang pertama, ini jarang dibahas di hadis ini. Cari yang pertama itu ukurannya, standar imannya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Fadfar bidatid dini taribat yada. Kalau pilihan pertama ini lekat pada imannya, akhlaknya, kemuliaannya, pasti rumah tangganya bahagia dan beruntung. Kenapa? Karena asbabnya umumnya orang cari dua hal. Maaf, kalau bukan materi, harta, kedudukan latar belakang, atau tambahan dari fisikal, itu wajar. Pilih gantengnya gitu kan, tegapnya, cakepnya, dompetnya, itu biasa. Yang perempuan cantiknya, anggunnya. Cuma kalau berumah tangga ukurannya semua material, fisikal, nggak akan langgeng. Cantik memudar, begitu cantiknya pudar, pindah ke yang lain. Materi bisa berkurang, begitu berkurang, cari yang lain. Alih-alih sayang pada suami, perhatian pada suami orang. Alih-alih cinta pada istri, mulai beralih pada cinta pada istri orang lain. Maka apa yang menjaga itu? Agama. Nah, ini Ummul Qais ini ngasih syarat, saya mau hijrah, kalau cinta ikut hijrah. Boleh bapak terapkan. Anak bapak perempuan yang naksir 3 orang datang ke rumah, tanya, nama siapa adik? Ya, saya Torik pak. Coba baca surat At-Torik. Baca. Alhamdulillah, bagus, masuk list 1. Ya kan? Adik siapa? Mulai gemeteran gitu kan? Saya Ibrahim pak, baca Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14, lancar gitu kan. Yang ketiga, coba baca gitu kan. Waduh, gak lebih repot lagi karena panjang. Abdi Yusuf pak, cuman panggilan sehari-hari kulhu. Apa-apa, sekarang mulai marak tuh, mau nikah hafal Ar-Rahman dulu gitu kan. Walaupun namanya Asep, hafalannya Ar-Rahman. Nggak apa-apa itu buat ngejaga. Cek, lihat sholatnya, lihat agamanya. Apalagi musim-musim seperti sekarang, ya, yang kadang-kadang untuk nikah masuk Islam hanya sekedar masuk buat nikah. Cek kepastiannya. Nah, ini yang pertama, ini jarang dibahas nih kajian 1 ini. Maka lelaki ini memutuskan karena saking cintanya ikut hijrah. Pelajaran kedua, cinta itu kadang-kadang awas membutakan pikiran. Maka ditimbang. Jangan sampai nekat karena cinta orang tua dilanggar. Hati-hati itu. Diukur dulu, ini ukuran ikutnya benar enggak? Hijrahnya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pasti benar, pasti baik, pasti bagus. Ya kan? Tapi tiba-tiba anak ibu perempuan ikut laki-laki, nggak jelas ikutnya kemana, tinggalkan orang tuanya. Kita hijrah, bukan hijrah itu mah diculik. Hati-hati ya, nggak ada kawin lari itu. Capek.
Di mana-mana kawin tuh duduk diam, ya. Penghulu kawin lari, capek, gimana bisa lari itu sambil nikah sambil lari, ya. Jangan sampai dilanggar. Yang rawat bapaknya, yang rawat ibunya, uangnya habis, taat pada ibunya nggak ada, pada bapaknya tertinggal. Kok tiba-tiba bisa taat pada orang baru dikenal, akad aja belum? Awas, hati-hati. Dulu, kalau mau nikah itu laki-laki datang, ketemu bapaknya. Setelah ditanya semua macam-macam, nanti diberikan 40 hari waktu. Ini mematangkan diri. Yang perempuan diajarkan oleh ibunya. Dalam masa menunggu itu si perempuan dikasih daun pacar. Kalau sekarang hina itu. Nah, proses menunggu itu disebut pacaran namanya. Ya, proses menunggu disebut pacaran karena si perempuan dikasih daun pacar, menunggu 40 hari sampai matang, diajarin sama ibunya. Ya, kayak pami jadi istri kieu, ini teh masak teh pada kieu, suami teh kieu. Dari awal diajarin. Yang laki-laki mematangkan diri dari mencari nafkah, diajarkan jadi suami yang baik, ngaji yang benar. Begitu nikah, dari dulu coba lihat orang tua dulu. Kalau nikah teh awet, karena dipakai. Sekarang konsepnya berubah. Yang disebut pacaran teh naik beca berdua, seakan-akan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, lewat sampai maung di situ hilang satu tuh. Ustadz, kenapa belum kajian di Istiqomah? Saya tuh bingung. Pas lewat saya bilang maungnya kan tadinya 4 tuh, ya tinggal 3. Lewat lagi tinggal 2. Ini kemana itu maung teh 2 di situ tuh? Alhamdulillah sekarang jadi 4 lagi tuh, udah balik. Nah itu. Nah, sekarang kita kembali. Jadi setelah memutuskan ikut hijrah, berangkatlah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini merasa ada yang nggak lengkap. Saya takut hijrah saya ini hukumnya salah. Karena motivasinya untuk mengejar Ummul Qais. Nah, apa ini pesan moralnya? Salah satunya sebelum masuk ke hadisnya. Pesan moralnya boleh jadi juga ada yang ingin hijrah. Hijrah itu kan nggak harus pindah tempat. Hijrah itu asalnya berpindah keadaan dari yang kurang baik jadi baik, dari yang belum dekat dengan Allah jadi dekat dengan Allah. Tidak harus pindah tempat, kecuali kalau di tempat itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di tempatnya mau sholat susah, hijrah. Tapi kalau di tempat itu yang ke masjid banyak, yang ngaji banyak, cuman Anda yang belum ke masjid, Anda ingin hijrah, nggak usah pindah tempat, pindah kebiasaan. Ini rumah Masjid Al-Ikhlas, tetangga masjid, jarak cuma 2 meter, speakernya ke arah rumah begini. Belum sempat ke masjid juga, tiba-tiba terfikir, kenapa saya belum mau ke masjid? Tiba-tiba berubah. Nah, itulah hijrah. Jelas? Tidak harus pindah tempat, bisa di pekerjaan. Ya, di pekerjaan Anda sulit untuk bisa menunaikan sholat. Mohon maaf, mau sholat susah, apalagi mau ngaji. Ya, sedangkan rezeki Allah sudah atur, pasti diberi. Catat tuh konsep itu. Ya, tolong tanamkan pada jiwa kita. Kita itu rukun iman ada 6. 1 sampai 5 sering lulus, yang ke-6 sering gagal. 6 tuh kodo dan kodar. Di antara kodo dan kodar itu rizki. Rizki kita itu diatur, pasti diberikan kalau mau bergerak. Jadi prinsipnya kerja dimanapun rizki pasti datang. Ya, jadi kenapa harus memilih tempat pekerjaan yang menjauhkan seseorang dari Allah? Sok pilih mana? Gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat, atau gaji 1 juta bisa sholat? Tidak ada pilihan ketiga, 2 ini aja. Oh, pilih mana? Gak mudah kan? Iya, karena wajahnya udah kelihatan 100 juta sholat gitu. Sekarang ada orang milih jaga toko, gaji nggak seberapa, tapi nggak sholat. Jumatan nggak sempat, 5 waktu dibatasi. Dan dia yakin yang ngasih rezeki Allah, tapi ninggalkan Allah. Ini nggak bisa jadi calon menantu, Bu. Allah aja dia tinggalin, apalagi anak ibu. Bikin status tuh. Jadi kalau ada anak menantu datang ke rumah calon, ditanya nggak sholat, tanya balik, kamu Allah aja kamu tinggalin, apalagi anak saya. Gitu. Ya. Nah, ini orang ini merasa bersalah. Saya takutnya hijrahnya nggak tulus mengikuti Nabi, tapi karena ngejar Ummul Qais. Dikonsultasikanlah kepada Nabi. Itu sahabat tuh saking dalamnya pengetahuan tentang keimanan sampai konsultasi.
Maka datanglah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Ya Nabi, status hijrah saya bagaimana? Saya hijrah saking cintanya dengan Ummul Qais, saya ikuti hijrah ini. Apakah hijrah saya sah?" Nah, kurang lebih begitu. Sama dengan motif yang kesini, judulnya ngaji, padahal ngincer ibunya si Siti itu. Ya, padahal ngincer si Fulana, atau ngincer sarapan gitu kan, atau ngincer peluang yang lain. Nah, itu masih kehitung ngaji atau setengah pahala atau pindah tuh. Mesti ada kepastian. Ya kan, peluang itu bisa dibaca dimanapun. Apakah semua yang ngaji itu nanti semuanya sama ngaji? Kan kadang-kadang ada yang jualan. Nah, hukum orang jualan di tempat orang ngaji statusnya gimana? Dapat ngajinya enggak pahalanya? Kalau dengar ngaji itu sambil jualan, dapat enggak tuh pahala ngajinya? Atau cuma dihitung jualannya saja? Inilah hadis yang mengatur tentang hukum demikian. Hukum haji, ada yang jualan. Yang jualan depan Masjid Nabawi bagaimana? Ini saya mumpung ingat ya Pak Kasdam, izin ya, nanti bulan depan kalau kajian yang persit itu UMKM-nya itu tolong di depan tuh dibikin stand ya, jamaah nanti beli itu hidupkan supaya hidup ya. Yang persit kan ada UMKM tuh yang bikin kue, bikin makanan itu, sampingkan di sarapan bareng di situ ya, hidup. Jadi suasananya betul-betul manunggal, sama, nyatu. Itu yang diajarkan Nabi dulu begitu ya. Makanya Abu Darda bikin warung itu depan Masjid Nabawi, tapi waktunya sholat, setelah itu baru jualan. Kan indah ya, jualan nasi uduk, nah ngaji dulu, begitu selesai baru jualan ya. Nah, ini balik nih, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka keluarlah kalimat Nabi yang tadi kita bacakan secara bersanad.